Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel YouTube Purnomo Sucipto. Kali ini kita akan bahas suatu tema yang aktual dan baru, yaitu perkembangan bisnis dan HAM di Indonesia. Tertarik? Mari kita simak bersama pemaparannya. Komitmen Indonesia untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di sektor bisnis telah diinisiasi sejak tahun 2011 loh. Contohnya nih, di tingkat multilateral, Indonesia mendukung United Nations Guiding Principles atau UNGPs on Business and Human Rights. Kita juga terlibat aktif dalam Forum on Business and Human Rights yang diselenggarakan setiap tahunnya di Jenewa. Komitmen Indonesia untuk memajukan dan melindungi HAM di sektor bisnis diantaranya ditunjukkan dengan pembentukan focal point di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Tugasnya macam-macam, mulai dari menyusun kebijakan terkait bisnis dan HAM, membahas isu-isu paling terkini terkait bisnis dan HAM, sampai menjalin kemitraan dengan aktor-aktor bisnis, dengan aktor-aktor organisasi non-pemerintah, dan akademisi serta pegiat yang tertarik dengan isu bisnis dan HAM. Salah satu yang patut diapresiasi lagi nih, sekarang Indonesia sudah punya Panduan Nasional Bisnis dan HAM. Panduan ini disusun berdasarkan UN Guiding Principles on Business and Human Rights yang terdiri dari 3 pilar, yaitu to protect atau perlindungan, to respect atau penghormatan, dan to remedy atau pemulihan. Sekarang kita bahas satu-satu ya. To protect atau perlindungan merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi setiap orang dari potensi pelanggaran HAM, mendorong pelaku usaha atau korporasi menghormati HAM, dan memastikan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran HAM di dunia usaha. Selanjutnya pilar kedua, to respect atau penghormatan, merupakan tanggung jawab pelaku usaha untuk seoptimal mungkin mencegah dampak negatif kegiatan operasional bisnis terhadap potensi pelanggaran HAM. Contohnya, menyusun dan melaksanakan kebijakan perusahaan yang berperspektif HAM. Misalnya, mengakomodasi hak cuti pegawai, memberikan upah yang layak, mengatur jam kerja yang manusiawi, menjamin layanan kesehatan BPJS pegawai, memberikan akses pembentukan serikat buruh, dan macam-macam lainnya. Serta, perusahaan juga didorong untuk secara berkala melakukan evaluasi mandiri, misalnya dengan melakukan uji tuntas atau due diligence sebagai bentuk audit komitmen si perusahaan untuk melaksanakan nilai-nilai HAM. Yang ketiga adalah remedy, pemulihan, merupakan tanggung jawab semua pihak untuk memastikan ketersediaan akses pemulihan yang efektif apabila terjadi pelanggaran HAM akibat kegiatan bisnis. Pemulihan yang efektif dapat menggunakan skema yudisial, yaitu melalui jalur hukum, dan mekanisme non-yudisial. Perlu dicatat ya, bahwa pada akhirnya pelaksanaan ketiga pilar tersebut perlu memperhatikan keseimbangan di setiap pilarnya. Terakhir, perlu disadari bahwa bagi Indonesia, isu bisnis dan HAM merupakan hal yang sangat baru, sehingga perlu adaptasi dan penyesuaian dalam penerapannya. Jangan sampai bisnis dan HAM jadi bumerang bagi iklim usaha yang sedang berkembang. Makanya, sebagai langkah awal, pelaksanaan bisnis dan HAM di Indonesia saat ini cenderung untuk mengenalkan nilai-nilai bisnis dan HAM pada korporasi. Jadi, bisnis dan HAM di Indonesia penerapannya masih bersifat sukarela, voluntary, agar pelan-pelan diterapkan dalam kode etik perusahaan menyesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan perusahaan tersebut. Sekian pembahasan terkait bisnis dan HAM. Mari kita lanjut berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.